Ketemu lagi dengan saya, Ibu Indra, untuk belajar matematika kelas 8, semester 1, tentang SPLDP, atau sistem persamaan linier dua variabel. Adapun kompetensi dasar pada materi SPLDP 3.5 menjelaskan SPLDP dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 mendefinisikan SPLDP. 3.5.2 menentukan nilai variabel SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. 4.5.1 membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP. 4.5.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP. Untuk peta konsep pada materi SPLDP seperti ini. Nanti dari SPLDP itu ada bentuk umum, kemudian ada penyelesaiannya, dan ada penerapannya. Pada penyelesaian SPLDP itu terdiri dari metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi. Kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu mengenal tentang SPLDP. Sebelum kita masuk ke SPLDP, kita masuk dulu ke persamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan yang mengandung variabel dengan syarat setiap variabelnya tersebut berpangkat 1. Nah, dalam persamaan linier itu ada beberapa. Yang pertama yaitu PLSP atau persamaan linier satu variabel, yaitu persamaan linier yang hanya mempunyai satu variabel. Contohnya seperti ini, Y ditambah 4 sama dengan 12. Dari persamaan linier satu variabel ini, nampak jelas bahwa variabelnya cuma satu, yaitu huruf Y. Kemudian yang kedua ada persamaan linier dua variabel atau PLDP. PLDP adalah persamaan linier yang mempunyai dua variabel. Contohnya seperti ini, 4x ditambah 3y sama dengan 12. Di persamaan ini kita bisa melihat hurufnya ada x dan ada y. Jadi variabelnya ada dua, yaitu x dan y. Yang ketiga, yaitu adalah sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Nah, sistem persamaan linier dua variabel ini adalah sistem persamaan yang terdiri atas dua persamaan linier dua variabel. Jadi kalau PLDP-nya cuma satu itu disebut PLDP, tapi kalau PLDP-nya ada dua itu disebut sebagai SPLDP. Perhatikan gambar di sini ya, ada gambar kumpulan sepeda seperti ini. Sebuah perusahaan perakitan sepeda mendapat kiriman sebanyak 100 sadel dan 230 roda. Pertanyaannya, berapa sepeda terbanyak yang dapat dibuat oleh perusahaan tersebut? Nah, di sini sudah terlihat jelas bahwa yang dibahas yaitu tentang sadel dan roda. Jadi ada dua yang dibahas, artinya ada dua variabelnya. Nah, masalah ini itu merupakan salah satu contoh penggunaan dari SPLDP, yaitu yang melibatkan dua variabel yang belum diketahui nilainya dan berhubungan secara linier. Untuk SPLDP, di dalam SPLDP sama seperti pada PLDP atau PLSP, ada yang namanya variabel dan koefisien. Nah, perlu saya ingatkan kembali, variabel itu adalah huruf beserta pangkatnya. Jadi huruf beserta pangkatnya. Sedangkan koefisien itu adalah angka di depan huruf beserta dengan tandanya. Sedangkan konstanta itu angka saja. Nah, contoh ini pada persamaan 3x dikurang 4y sama dengan 23, angka 3 di depan x
berarti angka di depan huruf ya. Ini disebut koefisien, jadi 3 ini koefisien. Dan di depan 3 ini tandanya tidak ada, berarti dia positif 3. Kemudian di depan huruf Y itu ada angka 4 dan tandanya negatif. Jadi negatif 4 itu juga disebut sebagai koefisien. 3 itu adalah koefisien dari X, negatif 4 itu adalah koefisien dari Y. Nah, sedangkan 23 ini kan angka saja, tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya. Inilah yang disebut sebagai konstanta. Untuk penyelesaian dan bukan penyelesaian dari SPLDP. Nilai pengganti yang memenuhi SPLDP sehingga persamaannya nanti bernilai benar itu disebut sebagai penyelesaian atau akar. Sebaliknya, jika nilai penggantinya tidak memenuhi SPLDP sehingga persamaannya bernilai salah, disebut bukan penyelesaian atau bukan akar. Jadi kalau nanti setelah kita memperoleh nilai X dan Y-nya, kemudian kita kembalikan ke persamaannya nanti nilainya benar, maka dia disebut sebagai penyelesaian. Tapi kalau setelah kita masukkan nilai X dan Y-nya, nilai variabelnya kita masukkan ternyata bernilai salah, maka dia bukan penyelesaian. Perbedaan antara PLDP dan SPLDP. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal, PLDP itu hanya terdiri atas satu persamaan saja. Penyelesaiannya merupakan nilai pengganti dari variabel-variabel yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, sedangkan SPLDP itu terdiri dari dua persamaan, terdiri dari dua PLDP. Nah, penyelesaian SPLDP merupakan nilai pengganti dari variabel-variabel yang memenuhi kedua persamaan tersebut. Jadi nanti dari SPLDP itu kita peroleh penyelesaiannya itu berlaku di kedua persamaan tersebut. Di bab sebelumnya kita ada belajar tentang bentuk persamaan linier atau persamaan garis lurus. Bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY sama dengan C. Nah, yang warna biru ini, panah biru, ini adalah nilai yang diketahui atau koefisien. Jadi A, B itu koefisien. Kemudian yang C ini adalah konstanta. Jadi nilainya sudah diketahui. Jadi biasanya berupa angka. Kemudian yang warna merah yang ditunjukkan oleh panah merah, yaitu huruf X dan Y, ini adalah variabel. Variabel ini nilainya belum diketahui. Nah, nanti akan dicari nilainya dalam SPLDP. Jadi ini adalah PLDP, kemudian dua PLDP digabungkan, nanti kita akan cari nilainya itu ada di dalam SPLDP. Yang kedua, menyelesaikan SPLDP. Adapun himpunan penyelesaian dari SPLDP dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama dengan metode eliminasi atau menghilangkan. Yang kedua metode substitusi atau menggantikan. Yang ketiga metode campuran atau eliminasi dan substitusi. Yang keempat adalah metode grafik. Jika pada soal tidak disebutkan harus menggunakan metode apa, saya sangat menyarankan untuk menggunakan metode yang ketiga, karena lebih mudah. Untuk metode eliminasi sendiri adalah penyelesaian SPLDP yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabelnya. Jadi kalau kita menghilangkan X, maka yang akan kita peroleh adalah Y. Kalau kita menghilangkan Y, maka yang akan kita peroleh adalah X. Nah, adapun langkah-langkah metode eliminasi, yang pertama, kita harus mengubah dulu persamaan linier yang diketahui menjadi AX tambah BY sama dengan C. Maksudnya, jika di soal nanti bentuknya X dan Y-nya itu ada di ruas kanan, maka kalian harus memindahkan dulu kedua-duanya ada di ruas kiri, kemudian konstanta ada di ruas kanan untuk mempermudahnya.
Langkah yang kedua, kita menyamakan koefisien dari variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan. Jadi, misalkan kalian mau mencari nilai X, berarti kan kita akan mengeliminasi Y, menghilangkan Y. Maka kita menyamakan dulu koefisien dari Y ini dengan cara mengalihkan. Kemudian yang keempat, kita bisa mencari nilai Y. Kalau kita mencari nilai Y, maka kita akan mengeliminasi X. Otomatis kita akan menyamakan koefisien dari variabel X. Caranya sama dengan mengalihkan koefisiennya. Nah, langkah yang kelima, setelah tadi koefisiennya sudah sama yang mau dieliminasi, kita bisa menghilangkannya, mengeliminasinya dengan mengurangkan atau menjumlahkan. Dengan mengurangkan dengan syarat jika tandanya sama. Jadi kalau variabel X-nya nanti tandanya sama-sama positif atau tandanya sama-sama negatif, maka kita kurangkan. Tetapi jika tandanya berlawanan, maka kita jumlahkan. Metode yang kedua yaitu metode substitusi. Ini merupakan penyelesaian SPLDP yang dilakukan dengan cara mengganti. Nah, adapun langkah-langkah dari metode substitusi, itu yang pertama kita harus memisahkan persamaan atau PLDP yang diketahui. Jadi biasanya ada dua buah persamaan ya. Persamaan pertama kita misalkan sebagai persamaan 1, persamaan 2 kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, langkah kedua setelah kita misalkan seperti ini, salah satu persamaan ini kita rubah bentuknya jadi X sama dengan atau Y sama dengan. Boleh, terserah mau yang mana. Nah, misalkan di sini saya ambil persamaan 1, saya maunya X sama dengan. Maka yang tadinya X1 tambah Y1 sama dengan C1, ini kalau dirubah jadi X sama dengan, berarti X sama dengan C1 dikurang Y1. Persamaan yang sudah dirubah ini merupakan persamaan ketiga. Kemudian langkah selanjutnya, kita substitusikan atau kita masukkan, kita gantikan 3 ke 1. Jadi kita tulis dulu persamaan 1, nanti X1 ini kita ganti dengan C1 kurang Y1. Mohon maaf, ini ke persamaan 2 ini bukan ke persamaan 1, ini ke persamaan 2 ya. Ini persamaan 2. Ya. Nanti setelah kita substitusikan, karena tadi kita menggantinya dengan X sama dengan, maka yang akan kita peroleh adalah nilai Y. Nah, setelah kita memperoleh nilai Y, selanjutnya adalah kita mensubstitusikan nilai Y ke persamaan 3. Kenapa ke persamaan 3? Karena di persamaan 3 sudah X sama dengan. Jadi kita cukup mencari nilai X-nya. Metode selanjutnya adalah metode campuran. Merupakan penyelesaian SPLDP dengan cara mencari salah satu variabelnya, kemudian variabel tersebut disubstitusikan ke salah satu persamaan. Jadi pengerjaannya pertama dieliminasi dulu, hasil eliminasinya nanti disubstitusikan ke persamaan lainnya. Adapun langkah-langkahnya, ini langkah-langkahnya ya yang tadi saya sebutkan. Pertama, kita harus merubah dulu persamaannya jadi bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Jadi variabel X dan variabel Y itu ada di ruas kiri sama dengan. Kemudian langkah kedua, kita samakan koefisiennya dari variabel yang akan dieliminasi atau dihilangkan. Misalkan kita mau mencari nilai X, berarti kita mengeliminasi Y. Nah, dari langkah ini kan kita dengan metode eliminasi ya, kita memperoleh nilai X. Nah, langkah selanjutnya karena dia metode campuran, kita mensubstitusikan nilai X yang diperoleh ke salah satu persamaan yang diketahui. Jadi boleh persamaan pertama atau persamaan kedua. Nah, nanti dari hasil substitusi tersebut akan diperoleh nilai Y.
Metode yang selanjutnya adalah metode grafik. Penyelesaian SPDP dengan metode grafik ini dilakukan dengan menggambar grafik dari kedua persamaan yang diketahui pada satu bidang kartesius. Koordinat titik potong kedua grafik tersebut itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Seperti pada persamaan garis lurus, kalian sudah membuat grafik ya. Nah, kalau pada persamaan garis lurus kan persamaannya hanya satu. Nah, di sini kita pada SPLDP karena persamaannya 2, berarti gambarnya, garisnya nanti ada 2. Nah, perpotongan garis dari persamaan pertama dan persamaan kedua itulah penyelesaian dari SPLDP. Jadi dia digambar dalam satu bidang kartesius. Adapun langkah-langkah dari metode grafik, yang pertama, kalian mengubah dulu persamaannya jadi AX tambah BY sama dengan C. Jadi variabel X dan Y-nya di ruas kiri. Kemudian langkah kedua, kalian membuat grafik. Grafiknya berupa garis lurus dari persamaan linier yang diketahui di dalam satu diagram kartesius. Dalam membuat grafik, skala grafik harus tepat. Kenapa harus tepat? Karena kalau kalian bergeser 1 mili saja, maka nanti penyelesaian yang diperoleh tidak akurat. Langkah yang ketiga, koordinat titik potong pada garis-garis tersebut merupakan himpunan dari sistem persamaan. Jadi begitu garisnya saling berpotongan, titik potongnya itulah himpunan penyelesaiannya. Yang keempat, jika pada grafik kedua garisnya sejajar, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Jadi kalau misalkan garisnya sama ini dalam artian begitu digambar garisnya sejajar. Bila kita teruskan ke atas ataupun ke bawah, itu tidak akan pernah berpotongan. Nah, ini himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Begitu juga dengan persamaan garis, yang kalau kita gambar grafiknya garisnya saling berimpit, maka himpunan penyelesaiannya adalah tak hingga. Yang ketiga, menyelesaikan masalah SPLDP. Menyelesaikan masalah SPLDP ini kaitannya adalah dengan soal cerita. Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari, kamu harus mampu mengubah masalah menjadi SPLDP. Secara garis besar, langkah-langkah mengubah permasalahan sehari-hari menjadi SPLDP dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu variabel-variabelnya, lalu lakukan permisalan. Seperti tadi di gambar tentang sepeda, tadi dibahas mengenai 100 sadel dan 230 roda. Jadi kita misalkan dulu di situ, X-nya adalah sadel, sedangkan rodanya adalah Y. Jadi X sadel, Y-nya sama dengan roda. Kemudian kita terjemahkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika berbentuk SPLDP. Jadi tadi dikatakan kalimatnya 100 sadel dan 230 roda. Nah, kata dan itu menunjukkan tanda tambah. Jadi 100 sadel dan 230 roda, sadelnya X, rodanya Y, berarti 100X ditambah 230Y. Langkah yang ketiga, selesaikan model matematika yang diperoleh pada langkah 2. Nah, nanti kita sudah ketemu PLDP-nya, ada 2 PLDP, jadi dia menjadi SPLDP, baru kita selesaikan boleh dengan metode eliminasi, substitusi, campuran, ataupun grafik. Yang keempat, selanjutnya nilai-nilai variabel yang telah diperoleh itu dicocokkan dengan permisalan awal sehingga permasalahan dapat diselesaikan. Jadi setelah kita dapat nilai X-nya berapa, Y-nya berapa, kita substitusikan kembali ke persamaan yang diketahui. Jika nanti di ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka penyelesaiannya sudah benar. Kemudian di sini ada latihan soal. Perintahnya dengan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Tentukanlah penyelesaian dari nomor 1, X tambah Y sama dengan 3 dan X
kurang Y sama dengan 1. Nah, ini tadi yang dimaksud, ini PLDP, ini PLDP. Dua buah PLDP ini berarti jadi SPLDP. Nah, nanti kita akan mencari, boleh dengan metode eliminasi, substitusi, ataupun grafik, maupun campuran. Nah, nomor 4, ini adalah soal cerita. Ini yang tadi yang berkaitan dengan permisalan dulu. Kita menentukan X-nya berapa, Y-nya apa. Contoh ini ya, perhatikan seorang tukang parkir mendapat uang sebesar 17.000 dari 3 buah mobil dan 5 buah motor. Nah, di sini kan yang dibahas di soal ini ada mobil, ada motor. Kita bisa memisalkan X-nya sebagai mobil, Y-nya sebagai motor. Untuk latihan soal ini nanti akan saya bahas tersendiri di video selanjutnya. Materi sudah sampai tadi terakhir di soal cerita ya. Kemudian ini referensinya, saya mengambil materinya dari mana. Oke, demikian materi SPLDP, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.